Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 12 Januari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi hari ini sudah melewati berita CPI kemarin malam, ya. Yang dimana ternyata kalau kita lihat hasil berita CPI kemarin itu sebenarnya bagus buat USD, ya. Karena kalau kita lihat juga kemarin ya, kalender kemarin dari segi angka inflasi, di sini akan saya bahas sedikit untuk data inflasinya. Yang pertama, data inflasi dari segi core CPI month of month itu tidak ada pertumbuhan, berarti flat di angka 0,3%. Lalu core CPI year on year-nya itu turun dari 4% ke 3,9, ya, walaupun diekspektasikan 3,8, tapi at least di sini turun dari 4% ke 3,9. Tetapi dari angka CPI headline inflation-nya ataupun CPI yang di sini year on year-nya itu mengalami kenaikan cukup lumayan dari 3,1, diekspektasikan 3,2, dan yang keluar adalah 3,4. Lalu CPI month of month-nya naik juga sama, dari 0,1 diperkirakan 0,2, ternyata keluar 0,3%. Sedangkan dari segi jobless claim itu hasilnya ternyata turun dari 203 ke 202, ekspektasinya 210. Sebenarnya sih kalau dilihat kemarin itu pergerakannya seharusnya satu arah, ya. Satu arah yang dimana kemarin XAU USD membuat liquidity dulu naik ke atas, ya. Membuat liquidity naik ke atas yang di atas 2039 sebelum akhirnya drop ke bawah sampai ke 2020 dan 2019. Dan ternyata ketika dia break di bawah 2020 dan 2019, harga itu tertahan di 2014. Kenapa ini bisa tertahan? Karena kalau kita lihat candle H4, ya. Di sini kalau lihat secara candle-nya, candle H4 ini kan pernah break di bawah 2019 dan 2020. Setelah itu harganya bergerak memantul naik, ya kan, cukup ekstrim naiknya sebelum akhirnya benar-benar drop ke bawah. Jadi tendensinya menurut saya adalah area 2020 dan 2019 itu merupakan area zona support daily. Yang dimana kalau kita lihat dari daily kemarin, harga itu drop menembus 2020 sampai 2019, tapi tidak berhasil tutup dengan candle bearish. Yang ada malah candle itu tutup dengan candle bullish, ya. Candle bullish yang dimana di sini ekor atas bawah sama-sama panjang, ya. Jadi berita CPI kemarin hampir sama dengan berita pada saat NFP kemarin, ekor atas bawah sama panjang dengan body yang lumayan kecil, tidak terlalu besar bodinya, ya. Jadi kalau saya rasa kemungkinan pergerakan XAU USD akan bisa drop parah, tapi untuk saat ini karena sedang mengalami retracement, ya. Karena yang ditakutkan adalah harga itu bisa meniru pergerakan candle sebelumnya. Jadi di sini kalau kalian lihat, ketika harga itu sekalinya break di bawah 2019 dan 2020, harga itu retest ke area ini, ya. Harga itu retest ke area 2033-2034 sebelum akhirnya harga itu benar-benar turun di bawah 2020 sampai 2019. Karena kalau kita lihat juga ketika harga break di atas 2020, harga retest, kemudian harga bergerak naik, ya kan. Jadi 2035 ini menjadi area bisa dibilang, kalau saya bilang ini apa ya, area resisten yang tidak terlalu terlihat, tetapi ini ketara banget sebagai resisten yang mengkonfirmasi suatu pembalikan arah ataupun melanjutkan trennya. Jadi misalnya contohnya seperti ini, ya. Pada saat kemarin membuat all time high, dia kan menjebol ini 2035, kemudian menjebol 2020 sebelum akhirnya turun ke bawah. Kemudian pada saat dia menjebol 2020, tertahan di 2035, retest 2020, kemudian harga bergerak naik. Dan sekarang harga break di bawah 2035, kemudian di sini kemarin menjebol 2019 dan 2020, harga sekarang retrace ke 2035 yang ada di sini, ya. Jadi yang saya takutkan adalah harga itu meniru pergerakan yang ada di sini,
ya. Harga itu meniru yang ada di sini untuk terjadi yang untuk nanti di sini. Jadi saya rasa sih seperti itu ya. Harga itu kemungkinan bisa meniru pergerakan histori sebelumnya. Nah, jika meniru seperti itu bagaimana? Apakah kita mau open posisi sell saat ini? Kalau dilihat memang tendensinya adalah bisa untuk open posisi sell. Permasalahannya adalah untuk sekarang konfirmasinya itu belum ada. Ya. Konfirmasinya belum ada. Kalau berita hari ini, untuk berita hari ini dari segi USD kita ada berita tentang core PPI dan PPI month of month. Ya. Jadi PPI untuk hari ini itu kan produsen price index. Jadi kemarin adalah konsumennya, hari ini adalah produsennya. Jadi bisa dibilang hari ini kemungkinan apakah akan ada pergerakan, tentu aja ada pergerakan. Tetapi pergerakannya tidak akan sekuat berita CPI kemarin. Ya, tidak akan sekuat berita CPI kemarin. Yang penting untuk bulan ini kita sudah habis untuk roller coaster berita di bulan Januari. Ya, jadi kemarin di sini ada NFP, kemudian kemarin ada CPI. Jadi kalau kita lihat ya, data NFP kemarin itu hasilnya bagus dan data NFP di situ hasilnya bagus. Dan nanti di tanggal berapa ya? Saya lupa. Di tanggal 1 Februari 2024 yang dimana itu adalah hari Kamis dini hari, itu kita akan melihat nanti bagaimana announcement dari Jerome Powell melihat kondisi data ekonomi saat ini yang kemarin, dan dimana NFP itu hasilnya bagus, inflasi itu ternyata naik lagi. Jadi kemungkinan taruhan untuk tidak akan ada pemotongan suku bunga di kuartal pertama pada tahun ini kemungkinan akan terjadi. Dan jika demikian, berarti tingkat suku bunga The Fed yang sebesar 5,25 sampai 5,5% itu akan tetap ditahan sampai benar-benar inflasi turun di angka 2, sekian persen kemungkinan ya. Jika inflasi berhasil dicetak dan ataupun keluar di angka 2,9% ataupun 2,8 ya, pokoknya di sekitaran 2, ya, mau itu 2,9, 2,8, dan jika berhasil mencetak inflasi di angka sekian, kemungkinan baru akan ada pembahasan mengenai pemotongan suku bunga. Tapi karena inflasi kemarin naik lagi ke 3,4%, ya kemungkinan untuk saat ini nanti pada saat di tanggal 1 Februari tidak akan ada pemotongan suku bunga ataupun tidak akan ada pembahasan mengenai pemotongan suku bunga. Jadi kalau saya lihat area 2020 dan 2019 itu masih intact sebagai level support daily dan sebagai level support weekly ya. Level support weekly yang ada di sini. Karena kalau kita lihat sekalinya nanti daily bisa break di bawah 2020 dan 2019, peluang terbuka lebar sampai ke 2000. Jadi oleh karena itu perlu ada kepastian dari para institusi apakah benar ingin membreak 2020 dan 2019 untuk bisa turun sampai ke 2000 ya, sampai ke 2000. Karena daily kan belum bisa tutup di bawah 2020 dan 2019. Jadi untuk hari ini kalau kalian ingin ambil posisi sell ya, kalau sekarang nge-sell sebenarnya sih agak sulit ya. Permasalahannya kenapa di sini agak sulit untuk nge-sell? Ya karena stop loss-nya mau taruh di mana nih? Misalnya harga sekarang kan di 2031 ya, 2031,13 nih. Jika ingin ambil posisi sell sekarang nih 2031, stop loss-nya mau taruh di mana ya? Mau taruh di high tertinggi kemarin di 2043 kejauhan. Itu 121 pip. Mau ditaruh di atas 2045 ataupun biar lewat daripada trend line di sini, itu 171 pip ya, itu terlalu jauh stop loss-nya. Tapi kalau teman-teman tidak mempermasalahkan itu, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Dengan target untuk saat ini yang penting adalah cukup di 2020 ataupun di 2019, antara dua ini aja ya. Nggak usah terlalu jauh-jauh untuk stop loss-nya, take profit-nya saat ini, karena sekali lagi, candle daily belum berhasil break di bawah 2019 dan 2020. Jadi tendensinya adalah kemungkinan
harga itu akan kembali lagi ranging di antara 2039 sampai di 2020. Ya, bisa terjadi demikian, bisa aja. Ya, bisa ya demikian. Tapi kalau kalian mau nekat sell sekarang, ya masalahnya stop lossnya jauh aja sih, ya. Kalau saya lebih prefer, karena tidak mau terburu-buru, walaupun sudah data inflasi sudah keluar, saya lebih prefer untuk mengkonfirmasi candle daily bisa close di bawah 2020, ya, bisa tutup di bawah 2020 dari segi candle daily, karena itu bisa menjadi trigger yang lebih pasti harga nanti bisa turun sampai ke 2000. Selama tidak ada candle daily tutup di bawah 2000, kemungkinan saya akan nge-sell, tapi akan sedikit di atas, di sekitaran 2039 atau di 2035 mungkin, maybe, ya, di sekitaran itu, dengan posisi yang nggak terlalu besar juga, ya. Karena kalau nge-sell di sini stop loss-nya cukup jauh, ya. Terkecuali nanti daily bisa break di bawah 2020 dan baru kita bisa lompat ke time frame H1 ataupun M30 untuk melihat retracement-nya, baru nanti bisa open posisi di sana. Ya. Jadi otomatis untuk hari ini kita cuma ada berita tentang PPI doang, ya. Berita PPI pun diekspektasikan akan naik juga dari 0% ke 0,1 dan di sini core-nya diperkirakan naik ke 0,2. Jadi jika PPI di sini naik, berarti harga produsen itu naik, berarti benar inflasi kemarin itu naik. Ya, dan jika demikian berarti ya kemungkinan USD akan melemah. USD akan menguat, USD akan menguat sehingga XAUUSD kemungkinan akan bergerak turun. Jadi untuk hari ini kalau kalian ingin nge-sell agak susah, ya. Karena berita inflasi kemarin tidak mampu membuat harga itu break di bawah 2020 secara daily. Kalau ingin nge-sell ketika break area support, permasalahannya adalah kita tidak punya area support yang jelas untuk saat ini kecuali 2020 dan 2019 secara daily. Ya. Immediate support di tengah-tengah itu kita nggak punya. Di 2026 seperti yang kemarin saya bilang itu kurang bagus, ya, immediate supportnya. Jadi saya rasa kalau ingin nge-sell ya perhatikan level-levelnya aja deh. Kalau saya rasa sih, kalau saya pribadi saya nggak mau untuk nge-sell dulu di sekitaran ini, ya. Kalau saya sih lebih pribadi nggak usah nekat nge-sell dulu, karena selama belum ada break pasti dari daily di antara 2039 dan 2020, saya akan stay away dulu untuk di XAUUSD. Karena kalau dilihat berarti di sini kan setelah harga itu melewati NFP, berarti dari hari Senin kemarin sampai sekarang, selama 3 hari harga itu tidak kemana-mana. Ketika harga itu tidak kemana-mana, berarti bagi kalian yang trading dengan style ranging seperti ini, ya kalian sangat diuntungkan, ya. Karena patokannya hanya 2020 dan 2039 dan begitu seterusnya. Jadi bagi style tradingnya yang kayak saya sendiri, yang dimana menunggu sesuatu itu break, menunggu di area supply demand ataupun menunggu support resistennya di break, ini kurang bagus. Tapi bagi kalian yang trading dengan style ranging seperti ini, kalian pasti sudah mendapatkan profit puluhan kali. Ya, kenapa saya bilang puluhan kali? Karena dengan 2020 di touch, naik 2039, turun lagi, kena lagi, turun lagi, kena lagi, turun lagi, kena lagi, naik lagi. Ya, seperti itu. Jadi bagi kalian yang trading dengan style seperti itu, pasti merasa diuntungkan sekali. Ya. Jadi untuk hari ini, saya rasa saya lebih prefer untuk tidak melakukan apapun untuk saat ini dulu. Oke. Tapi untuk analisanya, masih sama seperti yang kemarin, karena harga masih ranging di 2039 sampai 2020. Jikapun harga break di atas 2039 ada masih 2045, masih ada 2050. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini dan juga pembahasan sedikit tentang data inflasi kemarin. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.